Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Kita mengucap syukur dalam ibadah yang spesial pada hari ini, ibadah ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Gembala Galilea Community of Christ, Pastor Rusli Monoarfa bersama dengan istri yang ke-25. Kita percaya bahwa karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala memasuki ulang tahun pernikahan yang ke-25 di tahun ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama saya mengundang setiap jemaat Tuhan, kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur di momen yang indah ini. Sama-sama angkat pujian ini, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, mari sama-sama kita bersukacita pada hari ini. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Dengan sukacita sama-sama soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bersama dengan jemaat Tuhan yang kita bersukacita, berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dengan sukacita sama-sama bersorak buat Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom semuanya. Oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang besar terhadap kehidupan kami, hari ini saya bersama istri berbahagia, bersukacita karena telah mencapai 25 tahun usia perkawinan kami. Kami telah melewati banyak fase dalam kehidupan berumah tangga, dan kalau hari ini bisa
25 tahun, semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Saya mengenal istri saya ini juga salah satu kemurahan Tuhan, dan perkenalan kita itu cukup unik. Ada seseorang teman saya, ya sepupu jauh dari istri saya, dia memperkenalkan dua putri kepada saya, belum dilihat tetapi hanya nama. Ya, nama, dia memberikan dua nama dan saya memilih secara spontan aja. Saya katakan saya memilih Olvi. Ini belum lihat loh saudara ya. Tetapi dalam berjalan waktu akhirnya saya bisa ketemu dengan kekasih saya ini ya, mantan pacar saya ini. Dan waktu kita ketemu, ya dengan begitu saja langsung jatuh cinta. Dan seperti orang yang sudah mengenal lama gitu, kenal lama. Dan kami pacaran hanya 3 bulan ya. Ya, proses pengenalan itu hanya 3 bulan. Lalu kemudian kami memutuskan untuk menikah. Kenapa cuma 3 bulan? Karena memang usia saya sudah istilahnya udah lewat ya, udah kepala 3 ya. 31 menjelang 31. Tetapi istri saya masih mau masuk 21. Nah, dan akhirnya ya singkat cerita kami menikah. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan semua karena berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan.
rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Shalom. Kami Roni, dan Wanda mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun untuk Pastor Muhammad Rusli Monoarfa dan Ibu Orfi. Perjalanan kehidupan yang luar biasa dalam rumah tangga dan pelayanan yang sangat diberkati bisa sampai sejauh ini. Anggur baru dicurahkan, ditambahkan terus dalam kehidupan rumah tangga pastor sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah sampai kakek nenek ya. Happy wedding anniversary untuk Pastor Rusli Manoarfa dan Olvi Sompotan. Semoga keluarga kalian dalam lindungan Tuhan Yesus. Kami doakan kiranya keutuhan rumah tangga harmonis hadir di keluarga kalian. Pada intinya, tiada hidup yang lebih baik tanpa melalui sebuah proses demi proses. Percayalah dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah yang terbaik untuk kalian. Semoga abadi pernikahan kalian dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Amin. Kasih Tuhan yang begitu besar, khususnya untuk Pastor Rusli dan bersama dengan istri. Sehingga Tuhan yang menyertai pernikahan yang indah selama 25 tahun ini. Dan hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan atas kebaikan Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini Bapa. Dan kami menaikkan syukur kami mau katakan bahwa Engkau sungguh baik di dalam hidup Bapa dan Ibu Gembala dan juga kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama yang percaya, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami menyatakan bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupmu dan hidupku.
di hidupku. Panggil dia Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang sebab tak habis-habisnya kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Oh, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidup. Bersama-sama dengan segenap hati katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang. Sama-sama kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Besar setiamu Tuhan di dalam setiap kami. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Rajaku, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kebaikan-Mu tak pernah habis di hidup kami Tuhan. Maka hari ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Apapun kondisi kita mau tetap mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Dan kami menaikkan syukur kami karena kami menyadari tidak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan selain memuji dan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, puji syukur, puji syukur hanya bagimu, sebab puji syukur bagimu, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami semua sehat, kuat, dan diberkati. Semua ini karena kemurahan dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa khususnya buat pasangan suami istri, Pastor Rusli Mono Arfa bersama Ibu Olvi Sompotan, di mana pada hari ini mereka akan merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 tahun. Penyertaan yang sempurna dari Engkau senantiasa selalu ada bersama mereka, bersama seluruh keluarganya, sebab Engkau yang selalu memberkati, menjaga, melindungi, dan menuntun perjalanan bahtera kehidupan mereka sampai pada kesudahannya. Dan kami juga berdoa agar acara demi acara yang berlangsung dalam acara malam hari ini semuanya berjalan dengan baik dan sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Dan kita bisa bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun dari Pastor Rusli Mono Arfa bersama dengan istri tercinta Ibu Olvi Sompotan. Saya percaya ini merupakan hari yang sangat spesial dan sangat membahagiakan bagi pasangan Pak Rusli dan Ibu Olvi. Dan tentunya juga buat segenap keluarganya. Di mana kita tahu bahwa 25 tahun itu bukan rentang waktu yang singkat, namun merupakan kurun waktu yang panjang, di mana hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun telah mereka lewati bersama. Berbagai macam pencobaan, berbagai macam rintangan, hambatan, masalah, persoalan yang telah mereka hadapi bersama di dalam fase kehidupan mereka. Di mana tentu saja ada saat-saat bahagia yang mereka bisa rasakan bersama. Dan juga ada saat-saat yang indah, manisnya mereka rasakan cinta di bulan dan di tahun pertama pernikahan mereka. Tetapi semuanya
juga ada akhirnya. Hal-hal yang manis tidak selamanya bisa berlangsung. Seiring dengan perjalanan waktu, hal-hal yang indah dan manis bisa berubah. Tak seindah lagi seperti dulu. Mengapa? Karena mungkin rasanya telah berbeda. Atau rasa apa? Semua rasa tentunya. Karena memang waktu juga yang merubah segala situasi. Dan kenyataannya, di dalam kehidupan cinta suami istri, banyak keluarga yang tidak mampu bertahan. Mereka tidak mampu mengarungi hidup bersama dalam waktu yang panjang, apalagi ketika ada badai dan gelombang yang menerpa. Sebab kehidupan berumah tangga ibarat sebuah bahtera yang sedang mengarungi samudra. Samudra cinta tentunya. Dalam pelayaran ini kita tahu bersama bahwa langit tidak selalu biru dan lautan tidak selalu teduh. Ada hari ketika awan menjadi gelap dan arah kemudi seakan menjadi dalam suatu keraguan. Ada ketika malam hari tiba, terasa fajar kok tak kunjung terbit. Ada kelanya gelombang dan badai mengamuk, menghantam bahtera itu. Sehingga bahtera itu menjadi oleng. Dan ketika keduanya tidak mampu bertahan, maka pasti bahtera itu akan kandas, karam, bahkan tenggelam di tengah arus gelombang. Kandasnya atau tenggelamnya bahtera kehidupan rumah tangga sering terjadi karena hilangnya komunikasi. Komunikasi antara orang-orang yang ada dalam bahtera itu dan terutama komunikasi dengan Tuhan. Dan kalau saya pelajari, ada satu hal yang berbeda yang menyebabkan pernikahan orang percaya yang saya sebut dengan orang Kristen yang diberkati berbeda dengan pernikahan orang dunia pada umumnya. Kalau orang dunia menikah, ada berapa pribadi yang terlibat dalam pernikahan mereka? Hanya ada dua pribadi. Tetapi tidaklah demikian bagi orang Kristen yang diberkati, supaya ada perbedaannya. Ketika orang percaya diberkati, ada berapa pribadi yang terlibat dalam pernikahannya? Ada 3, yaitu suami, istri, dan Tuhan hadir sebagai saksi. Itu sebabnya firman-Nya berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya seorang diri dapat dikalahkan. 2 orang, Alkitab berkata, hanya dapat bertahan. Itu sebabnya saya bertanya tadi sama saudara, kalau orang dunia menikah, ada berapa pribadi yang terlibat di dalam pernikahannya? Hanya ada 2, suami dan istri. Tapi sayangnya Alkitab mengatakan 2 orang hanya dapat bertahan. Kenapa saya katakan hanya dapat bertahan? Saudara bisa melihat pernikahan orang dunia ya, di mana mereka membuat pesta yang besar-besaran dengan biaya yang luar biasa, mewah, meriah. Tapi apa yang terjadi 2-3 tahun kemudian? Mereka berpisah. Mereka hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat.
Kenapa hanya bisa bertahan? Coba saudara bisa bayangkan, ya, suami istri. Suami berasal dari latar belakang keluarga yang sangat berbeda dengan istrinya. Dia dididik dari kecil sampai besar dengan cara yang sangat-sangat berbeda dengan istrinya. Demikian juga seorang istri. Istri berasal dari latar belakang keluarga yang sangat berbeda dari suaminya. Dari kecil sampai besar dia dididik dengan cara yang sangat berbeda dengan cara suaminya dididik. Nah, dua orang yang berbeda latar belakang dipersatukan. Apa yang terjadi? Hanya dapat bertahan. Puji Tuhan. Hari ini kita punya kabar baik. Alkitab mengatakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa yang dimaksud dengan tali 3 lembar di sini? Suami, istri, dan Tuhan Yesus. Artinya apa nih? Artinya kalau saudara mau menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan pernikahanmu, saudara mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar, sebagai senter, sebagai pusat dalam kehidupan perkawinanmu, maka kehidupan perkawinanmu tidak akan mudah diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yang percaya boleh bilang amin. Haleluya. Tapi mungkin saudara bisa berkata kepada saya, Pak, tapi banyak juga orang Kristen yang mereka juga diberkati di gereja. Tapi sama saja, Pak. Mereka tidak dapat bertahan. Betul, tidak dapat dipungkiri. Banyak orang Kristen yang berpisah saat belakangan ini. Mereka juga diberkati di gereja. Dan mereka juga percaya kehadiran Tuhan. Tetapi sayangnya, ketika keluar dari gereja, mereka tidak lagi menyertakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Artinya bagi saya mereka sama saja dengan orang dunia. Mereka tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan demikian, menurut saya mereka sama saja dengan orang dunia pada umumnya, yaitu tali 2 lembar, hanya dapat bertahan. Tapi saya percaya hari ini kita sama-sama merayakan pernikahan dari Pak Rusli Mono Arfa bersama Ibu Olvi. Mereka tidaklah demikian. Kenapa? Sebab sampai hari ini keluarga ini bisa bertahan. Saya percaya karena mereka selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan perkawinan mereka. Sehingga berkat anugerah dari Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Nah, pada kesempatan yang indah di hari pernikahan, ulang tahun perkawinan Pak Rusli bersama Ibu Olvi, saya untuk mengingatkan kembali kepada pasangan suami istri juga yang lainnya, bagaimana kita membina suatu keluarga Kristen yang berbahagia, di mana dasar-dasarnya yang kita bisa dapatkan, di mana kita tahu bahwa di dalam keluarga Kristen ada blueprintnya Tuhan yang dibuat buat semua keluarga Kristen. Di mana kalau Anda tahu bahwa kalau saudara membangun rumah, tentu saja Anda punya blueprintnya. Kalau Anda membangun rumah lari dari blueprintnya, maka kemungkinan rumahnya akan roboh. Tapi kalau saudara mengikuti blueprint, maka rumah saudara akan berdiri kokoh. Dan itu merupakan blueprintnya Tuhan buat setiap keluarga yang diberkati.
buat kehidupan perkawinan suami istri. Di mana kalau kita menjadikan Yesus sebagai dasar, dasarnya kuat, maka rumah tangga yang dibangun di atasnya pasti kuat. Di dalam Alkitab ada 2 rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menyertakan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kedua rasul ini mengajarkan secara detail. Masing-masing diajarkan kepada suami bagaimana caranya menyertakan Yesus dalam hubungannya dengan istri. Juga kepada istri diajarkan bagaimana caranya menyertakan Yesus dalam hubungan dengan suami. Selalu Yesus menjadi pusat. Selalu Yesus menjadi center. Selalu Yesus menjadi patokannya. Kita bisa lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di sini Paulus berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik kalimatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalimatnya tidak berhenti sampai di sini. Kalau Paulus berkata kalimatnya berhenti sampai di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, titik. Itu artinya hanya ada berapa pribadi yang terlibat? Hanya ada 2. Istri, suami dan istri. Tapi kalimatnya tidak sampai di situ. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini ada satu pribadi lagi yang terlibat, yaitu suami, istri, dan Tuhan Yesus. Haleluya. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan menjadi pusat, Tuhan menjadi center di sini. Tuhan menjadi patokan. Kalau dikatakan istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya seorang istri, dia harus tunduk kepada suaminya. Pertanyaan bagaimana caranya? Ya sama seperti dia tunduk kepada Tuhan. Nah, seperti itulah seorang istri tunduk kepada suaminya. Lah, mungkin istri-istri akan berkata, Pak, Bapak nggak tahu sih. Suami saya kalau dikasih hati, minta jantung. Kalau dikasih hati, saya bahkan mungkin bisa diinjak-injak, Pak. Itu sebabnya saya tidak mau tunduk sama suami saya. Pak, kalau istri-istri berkata demikian, kalau saya tunduk sama suamiku, maka saya akan diinjak-injak. Kalau saya tunduk, maka saya akan dilecehin. Itu artinya istri-istri takut ancaman. Betul? Saya mau kasih tahu sama saudara. Tunduk sama suamimu. Bukan karena takut. Bukan karena takut ancaman. Tapi tunduk kepada suamimu karena iman. Karena iman. Kenapa? Sebab Alkitab yang mengatakan demikian. Amin. Jadi kalau saudara mau tunduk kepada suamimu, sama seperti kepada Tuhan, karena iman. Dan apa yang Alkitab katakan tentang saudara? Perhatikan baik-baik. Rasul berikutnya mengatakan demikian.
Kita bisa baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Luar biasa ya. Nah, kalau saya bacakan kembali di ayat 5 dikatakan demikian. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Dan saudara mau tahu bagaimana caranya perempuan dulu berdandan? Nah, sebelum suatu acara pernikahan atau pemberkatan, pasti saudara akan berdandan. Untuk apa saudara berdandan? Supaya kelihatan lebih cantik. Betul? Sebelum saudara mesti ke salon, panggil tukang makeup artis misalnya, atau dan lain sebagainya. Betul? Nah, tapi saudara mau tahu bagaimana caranya perempuan dahulu berdandan? Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan mereka tunduk kepada suaminya. Begitulah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Di sini artinya ada suatu rahasia yang ingin saya bagikan kepada saudara. Jadi saudara nggak perlu lagi pergi ke salon, nggak perlu mesti sewa tukang makeup dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya? Yaitu tunduklah kepada suamimu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Something divine. Ada sesuatu kekuatan ilahi yang keluar dari dalam, memancar. Yang membuat seorang wanita menjadi kelihatan lebih cantik. Haleluya. Dan luar biasanya, Alkitab memberi satu contoh. Tokoh dalam Alkitab, yaitu Sarah. Alkitab memberi satu contoh, yaitu Sarah. Di mana kalau saudara pelajari kehidupan Sarah, di sini dikatakan sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Apa artinya? Kalau Alkitab mengatakan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, artinya jika kamu mau tunduk kepada suamimu, sama seperti kamu tunduk kepada Tuhan,
maka kamu akan menerima berkat yang sama seperti Sarah. Sarah cantik, bercahaya, ada sesuatu kekuatan yang keluar dari dalam, yang memancar dari dalam, yang membuat dia kelihatan lebih cantik. Nah, kalau saudara pelajari kehidupan Sarah, 60 tahun, saudara bisa bayangkan bagaimana rupa seorang wanita yang berumur 60 tahun. Betul? Tapi 60 tahun, Sarah tetap diingini Firaun. Wow. Kenapa? Karena kelihatan lebih cantik. Dan gak sampai di sini, umur 90 tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana caranya, bagaimana rupa seorang wanita yang berumur 90 tahun. Coba saudara bayangkan kira-kira gimana rupa seorang wanita berumur 90 tahun. Tapi waktu itu, ketika dia berdiri di hadapan Abimelek, Abimelek mengingini Sarah. Wah, kenapa? Karena dia masih kelihatan cantik. Apa rahasianya? Sederhana. Alkitab mengatakan dia tunduk sama Abraham. Sampai dia memanggil Abraham tuannya. Anda bayangkan, sampai sedemikian dia tunduk kepada Abraham. Tapi puji Tuhan, ya, sampai hari ini saya tidak pernah menyuruh istri saya untuk memanggil saya sebagai tuannya. Haleluya. Tapi saudara bisa lihat baik-baik di dalam Alkitab. Di sini Alkitab memberikan satu contoh Sarah. Dia tunduk kepada Abraham, suaminya. Dan kalau saudara pelajari lebih dalam tentang kehidupan Sarah, sebelum namanya dirubah menjadi Sarah, siapa namanya? Sarai. Sarai berasal dari bahasa Ibrani. Sarai artinya apa? Sarai artinya chief, captain, kepala, chief of the house. Dia kepala rumah tangga. Sebelum namanya dirubah menjadi Sarah, namanya Sarai. Dia adalah wanita yang sangat dominan dalam rumah tangganya. Dia chief of the house. Wanita yang sangat-sangat dominan di dalam rumah tangganya. Itu sebabnya bahkan dia suruh sama Abraham kawin dengan pembantunya. Dan Alkitab mengatakan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Dan kita tahu bahwa saat itu Sarai mandul. Kandungannya tertutup. Tetapi Tuhan baik. Tuhan bilang begini sama Abraham. Abraham, mengenai istrimu Sarai, jangan lagi panggil dia Sarai, tapi panggil dia Sarah. Nah, Sarah artinya apa? Sarah artinya queen, princess. Kalau saudara bisa lihat di sini, Tuhan mau mengembalikan posisi Sarah kepada posisi seorang istri yang sesungguhnya. Kalau namanya tadi Sarai, chief, captain, kepala. Kalau berbicara posisi kedudukan seorang kapten posisinya ada di mana? Di atas, di samping, atau di bawah? Di atas. Artinya dominan. Tetapi Tuhan rubah namanya Sarai menjadi Sarah. Sarah artinya apa? Sarah artinya queen, princess. Nah, kalau berbicara posisinya seorang princess, seorang ratu,
Kalau dia duduk bersama seorang raja, ratunya ada di mana? Di atas, di samping, atau di bawah? Jadi ada di mana? Di samping. Artinya apa? Tuhan rubah namanya dari Sarai menjadi Sarah. Dengan kata lain, Tuhan mau mengembalikan posisinya Sarai yang tadinya dominan menjadi seorang istri. Kepada posisinya Sarai yang tadinya di atas dominan, Tuhan kembalikan posisinya menjadi di samping. Sehingga tidak lagi dominan. Bahkan menjadi penolong. Dan apa yang terjadi Anda tahu sesudah itu? Tuhan buka kandungannya. Amin. Dia cantik lagi, mudah kembali. Something divine, sesuatu kekuatan ilahi dari dalam memancar keluar, membuat dia kelihatan lebih awet muda, subur kembali, berbuah kembali. Nah, inilah yang terjadi sama Sarah. Ini yang menjadi blueprint Tuhan buat seorang istri. Bukan dominan, tetapi di samping. Penolong. Bu, saudara diciptakan Tuhan bukan dari tubuh laki-laki bagian atas. Kalau saudara diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian atas, mungkin saudara akan menjadi dominan. Puji Tuhan, saudara juga tidak diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian bawah. Kalau saudara diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian bawah, kemungkinan saudara akan diinjak-injak. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menciptakan seorang wanita, seorang istri, dari tubuh laki-laki bagian samping. Penolong. Itu sebabnya fungsinya bukan lagi untuk dominan, bukan untuk diinjak-injak, tapi fungsinya adalah sebagai penolong. Anda bisa lihat Tuhan kembalikan posisinya Sarah yang tadinya dominan menjadi Sarah. Dia tunduk sama Abraham. Dan apa yang terjadi dengan Tuhan berkati Sarah? Luar biasa. Alkitab mengatakan kamu adalah anak-anaknya Sarah. Kalau kamu mau berbuat baik, tunduk sama suamimu. Tunduk bukan berarti karena takut, tetapi tunduk karena iman. Karena Alkitab yang mengatakan demikian. Kalau saudara mau tunduk sama suamimu, maka kamu akan menerima berkat yang sama seperti Sarah. Ada haleluya. Puji Tuhan. Jadi istri, tunduklah sama suamimu. Bagaimana caranya dong Pak? Sama seperti kamu tunduk sama Tuhan. Seperti itulah kamu tunduk sama suamimu. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala sesuatunya. Wow. Seperti kamu tunduk sama Tuhan, seperti itulah kamu tunduk sama suamimu. Dan kamu akan diberkati. Haleluya. Nah, ini merupakan dasar, landasan. Inilah blueprintnya Tuhan buat seorang istri. Jadi istri, sertakan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga. Haleluya. Nah, kalau tadi buat istri-istri, sekarang buat suami-suami. Kita lihat dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, di sini di ayat 25 dikatakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalimatnya tidak berhenti sampai di sini. Kalau kalimatnya stop sampai di sini, hai suami, kasihilah istrimu, artinya apa? Ada berapa pribadi yang terlibat? Hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Tapi kalimatnya tidak sampai di sini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana. Artinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Ada patokannya di sini. Ada senternya. Yesus menjadi pusatnya. Artinya seorang suami harus mengasihi istrinya. Bagaimana caranya? Sama seperti Kristus mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana caranya Kristus mengasihi saudara dan saya? Alkitab mengatakan, sampai menyerahkan nyawanya. Wow, dengan kata lain, seorang suami harus mengasihi istrinya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat, sampai memberikan nyawanya. Seorang suami harus mengasihi istrinya, bagaimana caranya? Sampai menyerahkan nyawanya. Jadi, patokannya adalah nyawa. Luar biasa ya. Nah, kita tahu Yesus mengasihi saudara dan saya. Bagaimana caranya? Yesus memberikan agape love. Apa artinya agape love? Agape love artinya kasih tanpa bersyarat. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih agape, tanpa bersyarat. Apapun kesalahanmu, dimaafkan. Apapun dosamu, diampuni. Tuhan mau saudara dan saya saling mengasihi. Suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, sama seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape love. Kasih tanpa bersyarat. Seorang suami membutuhkan kasih agape. Kapan? Ketika dia jatuh. Itulah saatnya seorang istri memberikan kasih agape. Kasih tanpa bersyarat. Apapun kesalahannya, dimaafkan. Ketika istri jatuh, itulah saatnya suami memberikan kasih agape kepada istrinya. Apapun kesalahannya, dimaafkan. Tanpa bersyarat. Inilah kalau kita mau menyertakan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita. Yesus menjadi senter. Istri hormat kepada suami. Sama seperti kepada Tuhan. Suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi kita. Sampai memberikan nyawanya. Amin. Nah, satu lagi ya. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu
jangan terhalang. Wah. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Di sini dikatakan suami bijaksana dengan istrimu. Kenapa? Karena yang pertama, dia kaum yang lemah. Yang kedua, hormati istrimu. Karena dia teman pewaris dari kasih karunia. Wah. Kita sekarang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi seorang suami, Alkitab mengatakan, dia memiliki seorang teman untuk menerima warisan, menerima berkat di bawah kasih karunia ini. Sekarang pertanyaan saya, siapa teman si suami untuk menerima berkat, warisan? Siapa? Istrinya. Jadi kalau hari ini kamu diberkati, itu karena siapa? Istrimu dong. Makanya hormati istrimu. Kenapa? Karena kalau saudara diberkati hari ini, itu karena istrimu. Tapi mungkin saudara berkata, waduh Pak, tapi saya kan yang setiap hari bekerja mencari sesuap nasi. Saya yang setiap hari bekerja memenuhi segala keperluan rumah tangga ini. Sedangkan istri saya hanya tinggal di rumah. Dia hanya mengurus rumah. Ya betul, tidak salah. Tapi saya mau membuktikan sama saudara, kalau hari ini kamu diberkati, itu karena istri. Waktu Adam seorang diri, Alkitab mengatakan Allah menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi waktu dia seorang diri, berkatnya hanya sebuah taman. Tapi setelah Adam dan Hawa diberkati, Allah berkata begini, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah apa? Bumi ini. Berkatnya bukan lagi taman, tapi berkatnya Tuhan tambahkan menjadi seluruh isi bumi. Karena siapa? Karena Hawa. Haleluya. Jadi saya mau katakan sekali lagi, istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat sampai memberikan nyawanya. Dan hiduplah yang rukun, senantiasa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan perkawinanmu. Jangan ada kekerasan dalam rumah tanggamu. Tetapi seorang suami harus memberkati istrimu dan anak-anakmu. Hiduplah yang rukun. Pemazmur mengatakan, seperti minyak di kepala Harun meleleh ke jenggot turun ke jubah. Seperti itulah Tuhan memerintahkan berkatnya kepada orang yang hidupnya rukun. Diberkatilah saudara dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di mana pada kesempatan yang indah ini, hamba juga telah menyampaikan renungan singkat tentang bagaimana caranya membangun rumah tangga Kristen yang diberkati. Di mana seorang istri harus tunduk kepada suaminya, sama seperti kepada Tuhan. Demikian juga seorang suami harus mengasihi istrinya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat, sampai memberikan nyawanya. Penyertaan Yesus, sertakan Yesus, menjadikan Yesus sebagai dasar dalam membangun rumah tangga. Di mana kita menjadikan Yesus sebagai dasar, maka kamu akan membangun rumah yang kuat di atasnya. Tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan. Dan kami percaya rahmat,
Kasih karunia demi kasih karunia, berkat demi berkat akan disingkapkan di dalam keluarga kamu. Kami juga berdoa khususnya buat Pastor Rusli dan Ibu Olvi, yang pada hari ini mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Kami percaya ini bukan waktu yang singkat, tetapi mereka sudah melewati fase-fase kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka tetap menjaga kesucian dan kekudusan rumah tangganya. Mereka saling mengasihi, saling menghormati, dan selalu menyertakan Yesus di dalam kehidupan rumah tangganya. Menjadikan Yesus sebagai center, sebagai pusat, sebagai nakoda yang menuntun perjalanan pelayaran mereka. Dan kami berdoa dan kami percaya bersama dia semua gelombang dapat ditenangkan. Bersama dia ada damai sejahtera sukacita. Bersama dia perjalanan pelayaran bahtera rumah tangga mereka akan sampai kepada kesudahan. Dan rahmat kasih anugerah demi kasih karunia, berkat demi berkat akan dilimpahkan di dalam keluarga Pastor Rusli dan Ibu Olvi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ucapkan happy wedding anniversary buat Pak Rusli, Mono Arfa, dan juga Ibu Olvi. Tuhan Yesus memberkati, biar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tahun pernikahan perak, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah kebohongan kalau kami berkata bahwa di dalam rumah tangga itu nggak ada masalah. Pasti ada. Ada peluang-peluang yang membuat kami bisa konflik. Itu pasti ada. Tetapi semua fase itu telah kami lewati, ya, dan di setiap fase kehidupan itu kami nikmati. Satu hal yang paling kami simpan adalah ketika Tuhan proses kami masalah finansial. Ya, kami sampai menjual cincin kawin, dan sampai hari ini saya nggak pakai cincin kawin ya. Iya, kami harus jual untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari. Ya, kami tetap mengucap syukur karena itulah kondisi yang ada. Saya hanya sebagai hamba Tuhan yang saat itu waktu kami pindah ke Jakarta belum dikenal, ya, dan belum ada pelayanan. Jadi kami ya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tapi Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara bagaimana caranya ya nggak bisa dipikirkan gitu. Ya. Bahkan hal yang sangat berkesan adalah ketika kami tidak mampu beli susu untuk anak kami. Itu selalu saya saksikan itu. Ya. Ketika anak kami yang perempuan nomor 2 minta susu, ya kami kasih teh, ya, dan kami bilang sama anak itu ini susu merah, karena ada kan susu putih, ada susu coklat. Nah ini susu merah. Nah anak itu dia minum, ya. Tapi satu saat dia katakan sudah bosan susu merah, minta susu putih atau susu coklat. Ya kami hanya bisa menangis kepada Tuhan. Ya, sampai seperti itulah kondisi keadaan ekonomi kami. Tapi kami tetap mengucap syukur. Satu kali istri saya protes tentang
ya tidak ada bisa dikatakan ya besok kami mau makan apa kami nggak tahu, ya. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan pelihara kami. Pada saat itu memang kami belum melihat bahwa sesuatu akan menjadi indah, ya. Tetapi kami jalani saja, kami bertahan dan sampai anak kami 5, bayangkan saudara ya. Iya, kami sebetulnya merencanakan 2, tetapi Tuhan kasih 5. Haleluya. Ya, tetapi semua kami jalani dengan mengucap syukur, mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah
Puji Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang sudah kami lalui bersama, dan kini saatnya kami menerima berkat dari surga. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tidak terbatas di dalam hidup-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom dan damai sejahtera di dalam seluruh aspek kehidupan rumah tanggamu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuan dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Saudara, setelah kami menjalani kehidupan sampai pada titik ini, 25 tahun usia perkawinan rumah tangga kami, ya kami tetap masih memupuk cinta mula-mula. Ya, walaupun dulu istri saya ini langsing, sekarang udah langsung ya. Dia mengembang ke kiri ya saudara. Dan kadang-kadang kalau mau tidur dia menguasai lahan ya. Tapi ya inilah kondisi yang kami harus syukuri karena sudah 25 tahun loh. Ya kan? Dan kami tetap merasa bahwa kami masih seperti orang pacaran saja ya, suka canda-canda ya. Begitulah. Dan semua dijalani bersama Tuhan. Ya, mengucap syukur dan bersuka cita. Dan tetaplah kemesraan dalam kehidupan rumah tangga itu dijaga. Ya. Dan saya juga berharap Bapak Ibu semuanya mendoakan kami supaya usia perkawinan kami akan bertambah terus ya sampai tua gitu, kakek dan nenek begitu ya, saling mencintai, saling mengasihi untuk selama-lamanya bahkan sampai di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku dan
surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan